Pertanyaannya apa? Pak Haji, saya dari Bali. Dari Bali. Tepuk tangan dong. Bali. Saya cerita sedikit, saya bisa tahu Pak Haji ya. Ya, bisa tahu saya dari mana? Jadi saya itu kebetulan memang lagi tirakat. Lagi tirakat. Saya Bahasa Indonesianya apa tuh tirakat? lagi puas. Istiqomah. Ya. Oh iya. Ya, istiqomah. Terus juga baru pulang saya kan Hindu Pak Haji. Hindu. Tepuk tangan dong. Hindu. Wow. Swastiastu. Yes. Tahu RDI dari mana? Nah, jadi ceritanya gini, saya lagi puasa, saya punya guru. Guru saya pendeta Hindu yang tinggi. Jadi kita disuruh puasa intermittent. Itu makannya jam 9 pagi sama jam 4. Tapi boleh minum air putih. Gitu. Nah, terus udah puasa yang kedua minggu, saya ketemu teman lama. Saya kan mau bikin film Pak Haji. Saya novelis. Apa tuh? Penulis novel. Oke. Ya. Maklum dah gue SD Impres. Terus dia bilang, saya kan sudah 8 tahun mau bikin film, belum jadi-jadi. Oke. Iya, tapi awalnya sih bukan mau langsung bikin film, awalnya cuma mau jual karya. Tapi lama-lama ternyata harus saya sendiri yang memproduseri. Nah terus gini, tanggal 14 itu saya dikirimin sama temen lama gak ketemu. Dia tanya saya kan sebelumnya, kok belum jadi-jadi sih film? Tahu nih, udah mau jadi nggak jadi, udah mau MOU nggak jadi, saya bilang gitu. Tapi saya tirakat. Nah terus gini, tiba-tiba tanggal 14 itu dia kirimin, dia panggil saya, Bun, ini Bunda kan basicnya Islam, coba dengerin ini, apa sih? Saya bilang, ini kebetulan di rumah ada wifi. Saya nonton, gila nih ya orangnya. Soalnya ngomongnya kan jorok. Oh, saya ngomongnya jorok. Iya. Gimana? Saya perhatiin. Jadi saya ngomongnya jorok, terus diperhatiin. Saya dengerin itu, terus ya, terus dikirimin. Saya buka lagi, search lagi di Google-nya gini. Saya berpikir, tapi dari pagi sampai malam saya dengerin pakai headset, soalnya takut didengar anak. Mama dengerin apa kok ngomong-ngomong kayak gitu. Udah, terus ya ini saya dengerin sampai siang sampai malam. Saya berpikir ya, zaman sekarang ini kan zaman gokil ya Pak Haji ya. Zaman sekarang zaman gokil. Iya. Lah iya, ini kan cara seperti ini kan cara Pak Haji ajarin kan cara gila, cara gokil. Ya, akhirnya saya dengerin terus saya dengerin terus bilang sama teman saya, "Cek, ini bener loh Cek, ini kan zaman gokil, kita memang harus gokil," saya bilang gitu. Oh ya udah Bunda kesana aja katanya gitu. Entar dulu, kan sutradara saya datang ke Bali. Nah pas saya kan dapat nomornya, saya WA. Terus saya pelan-pelan saya kenalkan diri gitu. Tahu-tahu saya di hari ketiga saya memperkenalkan diri, saya di-invite masuk grup. Saya kaget. Aduh, alhamdulillah kok saya di-invite, saya bilang gitu. Yang invite? Nggak tahu nomornya itu. 087. Iya. 877. Iya. 18 16 18. Nomor Iya. saya. Oh iya itu nomor. Oh saya yang invite. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Padahal belum kenal ya. Belum. Tapi bisa saya invite. Iya Ke itu. grup. Iya. Oh berarti saya kaget gitu. ilmu gokil. Tapi yang dengerin orang gokil, tapi kan hasilnya nggak gokil. Min kali min plus. Iya. Ilmunya nggak waras, yang dengerin kok mau nggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Iya. Nah terus dari saya kaget. Waduh. Saya bilang, Mas Andro, saya invite apa katanya gitu. Udah. Masukin ke grup. Iya. Terus saya scroll itu, saya mulai dengerin. Oh, akhirnya saya praktekin Pak Haji. Oke, apa yang pernah dipraktekin ilmu RDI? Kan kita belum kenal, udah berani praktekin ilmu yang mana? Iya, saya praktekin celana dibalik, Celana dalam dibalik. Iya, terus BH dibalik, baju dibalik. Baju dibalik. Kan nggak keluar di rumah aja, jadi saya pakai balik semua. Tapi saya takut dilihat anak saya, Mama ngapain? Jadi saya sembunyi-sembunyi. Nah akhirnya gini kata pas hari Sabtu
sutradara saya mau balik nih ke Jakarta. Teman saya bilang, Hun, sana, iya aku mau ke sana deh, udah di-invite. Tapi gue nggak punya ongkos gituin kan. Ya udah, lu bantu dulu deh Cek. Ya udah berapa cek tiket? Saya cek masih ada sutradara, saya cek. Wih tiket lagi mahal ya, biasanya paling 700 kan. Itu saya cari, pas hari Sabtu kan. Akhirnya saya dapat tiket, dikirimin duit 1 juta. Wow. Sama temen langsung cuy. Langsung? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Dikirimin duit Tanpa bikin proposal? enggak. Wow. Tanpa pakai jaminan? Enggak. Aduh. Udah Modal cadam dibalik, BH dibalik. Iya. Terus ini saya beli tiket, saya pilih tanggal 28 hari ini. Jadi tadi dari Bali saya jam 6 udah ke bandara. Tapi saya mandi udah saya praktek dari tanggal 16. Mandi jam 00? Iya. Wow. Yes. Sebetulnya gini Pak Haji, dulu kan saya Islam karena menikah sama orang Bali. Jadi saya masuk ke Hindu. Sebetulnya dulu kan saya pengagum Ustadz Yusuf Mansur. Pengagum Yusuf Mansur. Dia udah kesini 2 kali. Jadi saya itu sebenarnya sudah biasa yang namanya mandi. Pak Kiai udah kesini di 2 kali. Udah ijab sama anak yatim 2 kali. Mandi malam. Ya terus tahajud, sedekah tuh saya sudah biasa, Haji. Nah terus karena sudah di Bali juga udah nggak punya ini, cuma novelis aja. Jadi sedekahnya yang mana yang bisa aja gitu. Iya. Akhirnya dapatlah saya tiket Pak Haji. Dapat tiket. Udah. Terus saya mikir lagi, dari Cengkareng itu berapa ya? Saya pikir naik kereta, naik apa gitu. Ya, tiba-tiba anak saya transfer saya Pak Haji. Anak? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Ya, Tambahan lagi dong. Tapi bener Pak Haji, anak saya tuh ngambek ya. Anak saya yang nomor 1. Jadi saya praktekin ilmunya Pak Haji. Yang mana dia praktekin? Dicolek alat kelamin ibu, Iya. terus dikasih tempelin ke anak. Enggak, kan anak saya 2. Iya. Yang 1 kan jauh. Iya. Jadi saya tempelin di dinding. Oh, di dinding. Iya. Saya giniin. Nurut, manut, katut. Nurut, manut, katut. 9 kali. Tiba-tiba dia transfer duit. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ditransfer. Berarti alat kelamin ibu manjur ya? Bisa gak diasuransiin dulu? Ya. Terus? Ya, keyakinan. Iya, soalnya gini. Dulu ya Pak Haji, zaman saya masih gadis, memang saya pernah lihat Pak Haji ya. Itu yang saya renungkan. Saya pernah lihat zaman saya masih gadis umur 18 tahun tuh kayaknya ada temennya kakak gitu punya suami, tapi dia kalau ngasih makan suaminya kok digini-giniin nasinya gitu. Saya ingat loh, ini punya Pak Haji ini kok saya pernah lihat gitu, digini-giniin nasi gitu. Lu jadi ibu kalau saya ajut-ajutan saya ketawa dong. Iya, saya nonton, saya jujur aja Pak Haji ya. Saya sejak saya nonton YouTube, setiap hari saya nonton, saya scroll terus itu saya jadi semangat. Oke. Iya, jadi jalani, syukuri, nikmati, legowo. Jangan mikir, komen, ngeluh. Iya, yang 18 itu pun saya terapkan gitu Pak Haji. Padahal belum ketemu saya, tapi udah nekat praktekin ilmunya RDAY dan hasilnya luar biasa ya. Iya. Wow. Nah terus tadi saya dari bandara, ternyata pesawatnya delay. Terus dari sini, aduh saya mau naik bis, takut duitnya nggak cukup kan? Iya. Akhirnya ada anak muda, saya tanya, Gus, kalau orang Bali manggil anak muda kan Gus. Gus, ibu mau tanya kalau mau ke Bogor naik kereta dari mana? Oh bu, saya juga mau naik kereta katanya. Oh, ibu ikut ya, saya begitu. Orang saya belum pernah masih naik kereta. Ya udah, ini sampai dianterin sampai terminal di Bogor. Bareng siang. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini ibu cara dalamnya dibalik gak sekarang? Balik. Wow. BH dibalik? Balik. Tapi ini kan teman-teman gak pada yakin. Coba dikasih lihat dulu. Jangan Pak Haji, nanti intip sedikit. Nanti gunung meledak nanti. Tapi Pak Haji itu benar-benar nonton YouTube itu saya happy Pak Haji ya. Saya happy, jadi semangat, jadi nggak sedih lagi kan. Soalnya mau bikin film tuh saya sudah habis duit banyak. Ya. Memang dibilangin sama sutradara,
Bu Virgi, Mbak, katanya bikin film itu selagi film belum tayang itu duit keluar Duitnya belum terus, keluar, duitnya nggak ada belum uang balik, masuk. keluar terus. Nah anak-anak kan ngomel gitu. Ya, Nah sekarang pertanyaan ibu apa nih jauh-jauh dari Bali ke RDAI? iya, saya minta doa ya atau apa ya Pak Haji. Tapi tadi Pak Haji, saya pas tadi ya ditelepon ya, lagi ngopi ini sama ibu nih ketemu di sini di kantin, saya di SMS sama sutradara. Mbak, aku mau bicara katanya. Saya bilang, ntar saya masih di jalan cari. Ini kan jauh banget Pak Haji naik Grab. Pak Haji saya naik Grab dikasih murah loh Pak Haji. Oh, iya? Bener. Berapa? Bu, kan jauh banget ke sini dari Iya. itu. Tapi di hitungannya di situ itu 87. Wah, murah. 78. Murah. Iya. Harusnya di atas 100. Saya pikir kok murah banget. Terus sampai dianterin sampai depan sampai gini kata bapak itu, Bu kalau ibu nggak punya duit, ibu kasih aja saya 20. Jangan Pak, saya pun kalau kepepet saya bisa telepon teman-teman saya. Nggak apa-apa. Saya bilang. Jasadnya saya dalam dibalik ya luar. Orang Iya. tanpa kita rayu udah luluh ya. Iya 78 saya pikir murah banget kan, 1 jam mampir ke sini. Nah sekarang ibu pertanyaannya apa nih jauh-jauh dari Iya. Bali? Pak Haji, pertanyaan saya minta, saya sudah laksanakan mandi. Ya, sejak saya sampai lingkarin di kalender dari tanggal 16 sampai Umur dengan ibu berapa? 56. Selama 56 hari. Iya, siap. Tuh. Saya pikir saya nggak akan hitung harinya, Pak. Iya, biar jangan perhitungan sama Tuhan. Iya, saya nggak akan saya Kayak hitung. kayak Bambang Anco kan dia utangnya 2,8 miliar. Dia lakukan yang pertama umurnya berapa? Yang kedua sampai yang ke-9. Utangnya 2,8. Nah, admin saya Bu Ai namanya, Sri Hartati Bu Ai. Itu dia utangnya 2,5. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang paling dahsyat yang ngasih mobil Robicon saya, utangnya 150 miliar. Makanya kalau ibu cuman mintanya 10 miliar, kadang saya nggak setuju. Saya mintanya kan 100 M. Pak. Iya, makanya jangan 10, 100. Iya. Makanya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, jangan perhitungan sama Tuhan. Umur kita 51, udah terus. Terus aja ulangi ya. lagi, ulangi. Iya, Nanti betul. lihat Bu. Amin. Kan itu kan kalau di Ambon tuh namanya ilmu akal-akalan. Nenek moyang zaman dulu. Dia kalau sidang nggak pernah gagal, nggak pernah kalah, selalu menang. Ji, wow, modal itu doang. Iya, ngapain modal pinter Ji? Kalau pinter cuma jadi staf ahli Ji. Mobilnya cuma mobil Innova. Tapi tadi Pak Haji, tadi ya Ibu ya, kan sutradara saya telepon. Saya pikir mungkin dia pengen tahu Mbak Virgi udah nyampe belum. Terus saya bilang gini, ada apa? Udah di kamar. Mbak, ini kan kita mau bikin filmnya 4 Pak Haji. Iya. Pertanyaannya apa? Terus gini tadi, Mbak, ini yang film yang horor, judulnya Lea. Tadi udah 90% Mbak oke katanya gitu. Oh ya, saya bilang udah DP belum? Minta DP, kalau nggak DP jangan mau, saya bilang gitu. Tadinya kan masih ragu-ragu yang Lea itu. Nah tadi di telepon udah oke. Biar lolos gimana ya? Nah jadi intinya Pak Haji, gimana biar semua 4 judul film kami ini cepet Kan terwujud. mbaknya udah meraktekin colek alat kelamin taruh di ke anaknya di tembok, udah praktekin. Itu sekarang Mbak colek taruh di bibir. Apa yang saya ucapin sama si donatur, sama si pemilik dana, dia iya, nanti iya. Gosok taruh dalamnya 99 kali mukanya, bangun tidur. Nanti orang yang lihat Mbak aja pengen ngasih duit aja. Gas pakai. Cara dan bekas pakainya ibu digosokin. Setiap bangun tidur sama sebelum tidur. Ada lagi? Iya itu aja Pak Haji. Boleh, tepuk tangan dong. Luar biasa dari Kalau Bali. pokoknya yang saya dengar di itu saya coba semua termasuk suami. Kan saya sudah 2 tahun kita tidak komunikasi. Fotonya saya tempel di sini. Betul. Iya. Kalau ditempel di situ fotonya suami, nanti muka suami hancur gak? Konslet gak? Itu aja Pak Haji. Boleh. Mohon doa restunya Nih, saya semua. sangon ini, pegang. Wih. Iyalah. Tadi Balikin dulu dalamnya. Kayaknya semuanya kamar mandi ini baru ya.
Ustadz kan tadi saya kasih gope, ibu saya kasih 1 juta. Pegang. Iya, 1 juta. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, ngasih 1 juta. Pegang. Pegang. Berkah ya. Ya. Wow, tepuk tangan dong. Dari Bali. Dari Bali. Dari Bali. Ibu nanti ijab sama anak yatim yang tahajud ya. Di dalam masjid ya, ijab. Nanti kalau udah sholat tahajud, kan ada ijab. Nah, ibu ijab dulu. Katanya kalau belum ngasih donasi nggak boleh. Boleh, boleh. Ibu ijab dulu ya. Ijab dulu ibu. Nanti bilang, saya suruh Pak Haji. Boleh. Malam ini. Ada tuh malam tuh. Ibu langsung aja dulu bentar. Ini udah bentar lagi. Oh iya. Oke? Langsung ini. Langsung. Langsung aja nggak apa-apa. Saya sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya nama Endang dari Pasuruan. Endang dari Pasuruan. Pasuruan, ya. Pertanyaan apa Endang? Sebetulnya saya tahu Pak Haji sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pak Ya, Haji. pertanyaan apa Iya. Endang? Pertanyaannya, ini saya kan bidan. Terus mohon izin sudah mengamalkan beberapa ilmunya Pak Haji. Terus saya punya keyakinan kalau saya sudah dari sini nanti akan kabul dengan lebih cepat hajat-hajat saya, Pak Haji. Ya. Kadang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya pingin segera lunas dari cicilan-cicilan hutang. Kan banyak ilmunya RDAY, Mbak. Ibu mau baca Quran 12 juz boleh. Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud boleh. Ibu mau sedekah ekstrim boleh. Ibu mau praktekin yang ML boleh. Ibu mau yang mana? Pilih aja. Iya. ML aja deh, Ji. Ya udah ML. Sehari 3 kali gitu. Sehari 3 kali, Pak Haji. Ada lagi? Ada lagi, saya pingin punya pasien yang banyak. Saya didatangi pasien seperti yang Pak Haji katakan. Ya itu, cara dalam ibu direndam, cawik-cawik di depan rumah ibu kalau ibu buka praktek di rumah. Iya. Kayak saya kan prakteknya di sini. Pagi-pagi sebelum orang datang, supir saya udah cawik-cawik tuh rendaman cara dalam nih. Makanya kan ya pasien cara dalam semua. Ngerendamnya berapa lama, Pak Haji? Sejam boleh, 2 jam boleh, 3 jam iya. boleh. Jadi ibu bangun tidur, ambil cara dalam ibu, rendam. Nih misalkan nih cara dalam ibu, rendam di ember nih, masuk nih. Dah, ibu angkat cara dalamnya. Deh, taruh di pinggir. Nah, ibu cawik-cawik. Ada lagi? Iya, kemarin Ini kan saya cara dalam bu, saya rendam, saya kasih pewarna. Tadi saya semprot di lantai biar yang duduk balik lagi. Kita masih balik lagi besok. Ya Pak Haji, kemarin juga mempraktekkan ilmu centong. Saya gini kan, kalau ada yang mau bersalin cepat-cepat lahir, jangan sampai saya observasi di klinik saya lebih dari 2 jam. Alhamdulillah semuanya bisa. Dan Nanti ibu kan tidak saya kasih centong saya Iya. kan tua-tua. Iya, Tepok tujuan aja saya. bu di alat kelaminnya ini kan, misalkan alat kelaminnya ada nggak selebar gini? Tepok. Lahir. Apa pasiennya? Sama pasiennya. Di alat kelaminnya pasiennya. Oh iya. Enggak, nanti kan dia kan madepnya ke atas gitu. Maaf ya, saya lihat dulu ya. Pasien saya bu, tadinya dia bidan, sekarang di Kerawang pasiennya banyak bener. Alhamdulillah. Mana ada bidan punya mobil Pajero, dia punya mobil Pajero. Iya, diginiin doang sama dia di Bekasi. Iya Pak. Tadinya dia bidan, sekarang udah nggak jadi bidan. Banyak bener. Ini bantal, saya kasih. Terus itu kalau untuk saya juga punya baby sepah, pijat bayi itu loh Pak. Ilmu yang mana yang bisa diterapkan? Remes alat kelamin ibu. Bentar ya, saya kata dulu remes. Baru buat pijetin bayi. Balik Kalau lagi. yang melakukan asisten, kalau yang melakukan asisten, Bilang Pak sama Haji. asistennya, sebelum ini kamu begini dulu ya. Oh. Nanti antri. Iya. Waminya luar biasa. Iya. Ada lagi?
Sudah Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ibu dimasuk di grup? Sudah. Sudah. Ya udah, Ibu langsung ke masjid ya. masjid. Ijab sama anak yatim ya. Iya, iya. Oke, Bos geser. Yang sudah yang di yatim kurung. Yatim tahajud kan belum? Belum. Oke, ijab ya. Ya. Yuk, Bapak geser. Terkabul ya. Bapak geser. Ibu itu punya siapa? Oh, Tuhan. Iya, geser. Ayo, geser Ibu. Masuk. Ayo geser. Yuk. Bisa nggak berlima situ biar saya? Bisa berempat ya, oke. Pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. Pak Haji, saya dari Purwokerto. Ya, Nama saya Tarsono. Saya dulu udah pernah kesini tahun yang lalu. udah pernah kesini? Ya. 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Tahun yang Bulan lalu. Juni, ya. Oh iya, pertanyaan apa Bos sekarang? Saya dulu waktu kesini tuh kan banyak masalah tuh ya, ada anak tabrakan segala macam tuh. Yang anak saya satu kan bawa mobil tabrakan di jalan Dendeles, mobilnya sampai hancur. Terus yang satu lagi juga pakai sepeda motor tabrakan. Saya kesini terus disaranin sama Pak Haji suruh apa sedekah sama anak-anak kecil tuh loh. Oh iya. Sama selamatan itu loh Pak Haji, dikasih uang 290.000 kalau nggak salah sama Pak Haji. Yang 9 uang puluhan, terus sama yang untuk ustadznya 50, sama untuk beli jajannya itu loh. Tuh itu udah saya Udah lakukan. dikerjain belum? Sudah. Terus saya udah sedekah juga untuk makanan sini udah 3 kali kalau nggak salah. Cuma ini masalah sekarang ini yang saya tanyakan Pak Haji, anugerahnya bukan masalah ya. Saya jualan apa, kok rasanya gimana ya? Gak sesuai Jualan sama apa? itu. Ada barang kelontong. Hah? Barang kelontong. Barang kelontong. Iya. Gampang lah Bos. Lu meraktekin kayak Roni aja. Roni kan dia omsetnya 20 juta. Sekarang Roni omsetnya per hari 600 juta. Masa Roni terkabul? Kamu? Enggak. Saya sudah lakukan mandi malam itu Ya, udah jam udah 00. lama. Jam 60 sholat Jangan tahajud. berhenti. Jangan Sholat cuma tahajud. 6 bulan selesai. Jangan terus. Saya semenjak 2017 Pak Haji saya lakukan Udah. itu. Sebelum Senyum kesini. nggak sebelum mandi? Hah? Senyum nggak 41 kali sebelum mandi? Waktu dulu belum. Aduh, harus senyum. Harus senyum. Waktu yang karena dulu senyum belum itu kan tahu, balak-balak. yang sini sudah. Terus yang cabik-cabik itu air di depan toko sudah. Udah. Tapi terus saya sampai pasang itu ya sapu lidi itu ya, 4 sudut. Sudah saya pasang juga, tapi belum ada itu loh. Saya makanya Belum datang ada lagi ini. respon? Minta itu Pak Haji bisa itu lah. Mungkin teropong gitu loh. Bisa. Jadi gini Pak, kalau ilmu RDAY mau dipakai, Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Kalau Bapak masih punya sifat 18. Salah, ya sifat 18. Tahu gak sifat 18? Tahu. Nah, Bapak tuh masih ada sifat 18. Ya Salah waktu itu udah saya itu sendiri ya yang pakai itu. Tapi belum sampai 9 kali. Aduh, harus 9 kali. Udah 9 hari pertama, 9 hari kedua. Ya, sampai 9 kali yang ke-9. Memang udah kurang sih itunya. Emosinya. Oh. Udah kurang jauh sih. Oh, kurang jauh. Iya. Jadi kalau Bapak nanti praktekin 9 hari yang ke-9, sifat 18 yang nggak ada di Bapak, salah satunya nggak boleh jengkel sesaat, emosi sesaat. Nanti Bapak berkahnya ada aja. Sekarang ada uang masuk, habis. Betul. Ada uang masuk, lolos. Betul. Ada uang masuk, bayar ini. Ada uang masuk, nalangin ini. Begitu kalau saya lihat. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Sayang, jadi duit cuman keluar masuk doang. Betul. Gak cemantel. Iya betul Pak Haji. Tepuk tangan dong, Bos. Betul. Terus yang itu di Camas sebenarnya saya udah jalan dari dulu Pak Haji. Saya Udah. masuk kerja di pertambangan tuh nggak pakai tes, nggak pakai apa itu. Kerja di pertambangan nggak pakai tes. Di- Kalau orang lain mah tes ya. Sama ibu saya nggak tes, nggak apa masuk ke Freeport itu. Iya. Tapi pesangonnya udah ludes. Ludes. Tepuk tangan dong. Uang 1,3 ludes itu Pak Haji. Pesangon 1,3 Cuma ya dari mah ada Freeport udah ada rumah nggak aja. cemantel. Tinggal cemantel. Mobil hancur, tabrakan. apa. Aduh. Ini istri saya. Iya. Kandang itu ya Pak. Iya. Coba Bapak jangan emosi sesaat, jangan jengkel sesaat, jangan gerutu sesaat. Buat apa gerutu? Emang nggak boleh gerutu.
Gerutu itu tidak menerima takdir Tuhan. Orang yang suka gerutu, orang yang tidak menerima takdir Tuhan. Kan udah terjadi, kan udah kejadian. Kenapa digerutuin? Nggak boleh. Tip untuk hilangnya mungkin Mbak Nadia. Ditabok mulutnya pakai centong. Nih, istrinya ini mesti megang centong, jadi nabok kamu. Gerutu lagi, tak tampong Pak. Ya, langsung kamu. Aja hajatnya Pak, kan kalau kata Pak Haji bisa bilang gede hajat Apa gede jengkel? Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat apa gede gerutu? Gede hajat apa gede komen? Gede hajat apa gede keinginan? Ya harus gede hajat dong. Keinginannya 0, gerutunya 0, semuanya 0, 0, 0. Ya makanya saya paksakan lagi nih, datang sini lagi biar ketemu langsung, bukan Iya, dari Pak, minimal nih Pak, kalau Bapak mau kaya raya lagi kayak dulu, minimal kalau istrinya ngomong didengerin. Lu tuh kadang nggak dengerin, jawab. Iya Tepuk betul. tangan dong. happy banget Ibu. Bener ya Bu? Iya Bu. Iya berarti Bapak ya Bu. Bapak, walaupun tuh istri kita istilahnya apalah, didengerin Pak cangkeme istrinya Pak. Lu mah. Ibunya happy ya Pak. Tapi bener loh, lu tuh di depan mata tajir melintir lo kaya raya. Karena kan waktu muda aja kan lo bisa kerja di Freeport, orang lain dites, lo nggak dites. Itu Sebulan kan 30 Pak. Hah? Sebulan basic 30. sebulan 30 juta. gajinya. Iya. Wow. Tamatan sekolah terakhir Semea. semea. Saya sampai di bawah manajer. Tepuk tangan dong. Wow. Iya tuh rezeki lo tuh hoki bos. Udah pensiun. Tapi kan uang pensiun udah ludes. Ludes. Nggak cemantel. Iya. Karena dia kalau istrinya ngasih masukan buat dia mah apaan lu? Gitu. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Wow, 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 wow. Bos. Ini cangkemnya bos, bawa kaya raya. Malah ditolak sama lu. Janganlah. Ini istri kayak gini bos, dicari sama orang bos. Semua orang laki-laki ngejar istri kayak begini bos. Karena dia mulutnya tuh jadi apa ya, bawa rezeki. Tapi lu kan selalu apaan lu kata Pak Haji. Gitu. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Haji itu. Hah? Iya, betul. Terima kasih Pak Haji. Hah? Ah, ngakuin. Iya. Lo harus jangan garu-garu kepala tahu. Kalau gue tebak bisa, lo garu-garu kontol. Tuh. Namanya kukur-kukur. Jadi gimana Pak Haji untuk itunya? Minimal kalau istrinya ngomong, lo dengerin aja. Naik kayak saldo naik. Dia ngomong apa? Dengerin, naik saldo. Jadi Tapi kalau dia ucap gitu aja. Iya. Biar diomelin ucap aja. iya. Tapi kalau istri lo ngomong, lo patahin, bahkan lo istilahnya super cuek, langsung rezekinya kegerus, zrut gitu. Lumayan bos, bini lo sayang kalau bisa. Kan lo godaannya di istri, atau istri godaannya di suami, biar cepat kaya ibu kalau mau. Kan godaan ibu di suami, titipin aja dulu di panti pijat. Nanti kalau udah kaya raya ditebus kan udah nggak ada dia. Ada lagi? Udah, cukup. Apa? Ini Mbak itu apa cangkong aja. Oh centong. Oh ya dikasih Centong, boleh. dikasih. Saya kasih 2 boleh, 3 boleh. Mana ada pengobatan centong-centong dikasih gratis 2. Pak, jadi nanti kalau suaminya ini tinggal pak. Jangan. Iya betul itu Mbak, nanti ya betul sekali Om. Jangan. Pokoknya itu gini, kalau istri ngomong, istri ada obrolan apa atau ada nasihat apa atau istri minta tolong apa, bapak langsung cekatan, jangan minta tolong ini, bapak sibuk aja. Jangan. Didengerin dia lagi minta tolong apa gitu loh. Terus untuk jualannya gimana Pak Haji? Otomatis ntar Otomatis. rame sendiri. Pesugihannya di istri. Pesugihannya di istri. Jadi istri itu jadi pesugihan. Emang mesti begitu. Kalau gue pesugihannya di istri gue gitu. Makin istri gue cerewet, nambah lagi.
nambah lagi gitu. Ada lagi? Cukup. Terus saja itu besok ada sholat id sini kah? Ada di sini. Besok ada pagi. Pak, seumur umur mana ada sholat id bareng anak yatim? Nggak ada. Di sini doang. Tadi, Banyak kan sholat id. tadi juga ikut patungan tuh kurban. Kurban. Pak. Tadi udah lihat anak yatim banyak. Tadi. Pas mau pulang. Oh, pas mau pulang. Iya. Ya udah nanti sholat id di sini ya. Pokoknya gini. Istri ngomong apa, anggap aja itu sabda dah bahasanya. Jadi bapak kita ini aja dia ngomong apa, ntar jadi duit. Begitu, jadi barang, jadi aset. Saya nggak setuju aset beli. Karena gue Rubicon nggak beli kan. Iya, ini mobil habis apa mobilnya kan dulu Honda Civic, Honda Jazz sampai dijual, pengen lagi katanya. Bisa. Masuk gurunya CRV Presis Turbo terbaru, masuk muridnya enggak. Asal kalau dianya mulai ngomong cerewet, ibu kalau inget dia tidur, colek alat kelaminnya taruh di bibirnya dia. Nurut, manut, katut, semua uangnya suami pindah ke rekening saya, gitu. Ini nggak apa-apa, yang penting nggak kita emosinya nggak turun ya. Iya, Nggak iya. hitam. Ada lagi? Ada lagi ya? Udah. Cukup. Cukup. Oke, langsung praktek ke masjid ya, ijab dulu ya, ijab tahajud ya. Udah mulai ijab soalnya. Sip, terkabul ya. Makasih Pak Haji. Ya, tadi saya guyon ya. Jangan diambil hati ya, Mbak. Ya. Geser ya. Iya, geser. 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 Masuk. Sip, pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak. Ya, nama? Deketin. Weni ya, Weni. Nama? Weni. Weni, pertanyaan apa, Wen? Ini aku ditipu temen mobil Pak. Ditipu mobil. Maksudnya? Jadinya Pertanyaannya apa? pertanyaannya mobil saya pengen kembali lagi. Itu BH-nya dibalik, saya dalam dibalik, tar balik lagi. BH. Oh, BH. BH lo, bukan Iya. mic. Kalau mic mah udah memang begitu. Oh. BH lo dibalik, cara Iya. dalam dibalik. Umur lo berapa? 51. 51 hari, ntar balik. Iya. Ada lagi? Iya, sekalian kebetulan kan saya nyalek ya Pak, pengen suara, benar-benar suara kan buat provinsi Jawa Barat ya, tapi suara dari Bogor. Pada noblos lu. Alhamdulillah. Balik aja. Ada lagi? Udah. Oke. Ya, oke. Ntar ijab yang tim tahajud ya. Iya. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum Sebelahnya. ya. Mau minta ijazah tadi itu apa? Yang pakai apa sih? Sama itu tuh yang tadi yang malu yang pakai gitu apa sih? Yang colok iya. Oh, selangkangan. Terus kenapa? Kenapa ya? Mau ijazah boleh nggak? Mau ijazah? Gimana? Boleh nggak? Maksudnya gimana sih? Ijazah. Izin. Iya, Ya, ijazah. kita ngomong, Oh Pak iya, Haji oke. mau pakai ilmunya Pak Haji yang selangkangan. Boleh. Izin. Boleh. Ijazah. Nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Boleh, praktekin ya. Iya. Oke, mbaknya apa? Iya. Geser. Mau langsung? Ya, Nggak apa nggak ijab sama anak Haji. yatim? Ijab dulu. Sip, terkabul ya. Dibawa nggak usah tuker-tuker, pegang. Ya. Pak makasih Haji, ya. nama saya Ayu dari Depok. Saya tahu Pak Haji dari teman Udah. saya. Oh iya. Terkabul ya. Ya. Ya, saya tahu Pak Haji dari Lisa sama Abi. Itu teman saya, Pak Haji. Ini apa namanya, hajatnya kan saya udah 8 tahun nih Pak Haji sendiri. Jadi pengen punya jodoh. Yang kedua itu saya ada anugerah anak karena mungkin karena dari divorce ya, dari cara ini, jadi masya Allah ininya gitu, apa namanya, banyak lah ininya, tinggalnya sampai terakhir nggak mau sekolah Pak Haji. Saya udah nerapin ilmunya Pak Haji, udah dibalik BH sama celana dalam, terus juga udah saya camatu tiap pagi. Tapi emosinya ini anak nih masih gitu Pak Haji, umurnya anaknya 12 tahun. Ulangi lagi Mbak, jadi jangan gue baru 5 kali terus aja Mbak. Saya juga anak saya kan nggak mau sekolah dokter, maunya arsitek. Saya terus jadi dokter ya, sekolah dokter ya. Sekolah dokter tuh, sekarang jadi dokter dua-duanya. Lu jangan ngeluh, terus saya juga namanya ilmu gratisan. Iya, itu Baru juga, saja. terus sih Pak. Itu Pertanyaannya apa? kalau untuk jodoh gimana Pak? Saya nggak tahu deh. Sama. Jodoh, tahun ini nikah, tahun ini nikah, tahun ini nikah. Maksudnya di saya sendiri gitu. Hah? Pelinnya kemana gitu kan?
saya sendiri maksudnya buat Yang mau saya. kawin lo? Iya. Lu colek tau di bibir lo dong. Iya, pasti itu kawin. udah. Pasti kawin. Kalau ke anak, pasti kawin terkawin. Oh iya. Pasti. Untuk kaya raya Pak, kaya raya Sama, Pak Jono. kaya raya. Gitu. Oh, Sama. Yang bikin lo nggak terkabul kan karena lo nya belum yakin. Ilmunya soalnya Iya. apa? Nyeleneh. Iya ya. Jadi cuma butuh yakin doang. Iya yakin sih Pak. insya Ada Allah. lagi? Iya itu aja. Oke, ijab ya di Iya masjid iya ya. Pak, makasih ya Pak. Yo, udah masuk grup belum? Oke, terkabul ya. Banyak apa? Saya Pak. Ya, Edi dari Serang Pak. ya. Masalahnya ya nggak jauh dari itu, dari hutang Pak. Terus Hutang, pertanyaannya? usaha bangkrut, ditipu orang supaya usaha jalan lagi, duit Bapak mau meraktekin ilmu erdaya yang mana? Mau ML sehari 3 kali, mau tahajud, mau yang baca Quran 12 juz, mau yang bangun mandi jam 00 atau mau yang sedekah ekstrim, mau yang mana? Iya. Bebas. Satu aja ya. Kalau mandi. Semua nih ngelakuin semua. Sedekah ekstrim dia juga. Iya. Tahajud juga. Sebelum ajan duduk di masjid. Padahal kan nggak wajib. Yang wajib laki, dia kan Iya, perempuan. betul. Akur sama anaknya. Dia kan kadang nggak akur sama anaknya. Kalau ini izin celana dalam sama itu udah dipakai dari awal karena saya tahu dari YouTube juga. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya ya supaya duit yang ditipu sama temen itu karena proyek juga bisa kembali. Jadi balik dulu. Nanti balik. Hutang bank Umur juga Bapak kan. berapa? 50. Selama 7. 50 hari. Kalau memang belum, 50 hari yang kedua. Oh, iya. Kalau belum, 50 hari yang ketiga. Paling lama 50 hari yang ke-9. Iya. Paling lama. Berlaku semua. Iya. Ada lagi? Ada lagi ya? Masalah anaknya. Anak kenapa? Anaknya yang pertama nih sudah mau dinikahin sama orang Serang juga tapi tergoda lagi sama temennya yang di UIN sini Maunya mbaknya, bapak maunya apa? Ini mamahnya mah setuju sama yang pertama Ya aja. udah dikemplit foto anaknya, tulis nama anaknya. Kawin sama yang di Serang, Tuh, gitu tidak sama yang di UIN. Dikemplit fotonya tiap hari kalau mau tidur. Nanti dia balik lagi yang ke sana gitu. Iya, terima kasih ya. Pasti. Iya. Ada lagi? Iya. Udah kali. Saya mau minta centong kali ya. Nanti dikasih. Ya, Praktek ya, langsung ke masjid ya. Makasih, Pak. Yo geser. Iya. Terkabul ya. Iya, amin. Yo, udah mulai hijab di masjid. Yo. Geser. Geser. Pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Ya. Haji. Nama? Nama saya Safran Nigani. Ya. Kebetulan saya dari Palembang Pak. Pertanyaannya? Ya, saya sama istri. Sebelumnya saya sebelum COVID itu usaha bisnis travel agent. Heeh. Semenjak COVID kan tutup itu. Terus saya coba usaha bisnis online. Saya coba berapa usaha offline juga, kuliner. Tapi gagal. Saya coba sampai sekarang pun saya masih menjalankan Bos, bisnis online. kalau lo usaha gagal, yang bikin gagal lo kan Allah. Bisa gak lo jangan bikin jengkel Allah? Kenapa ya kok gue gagal lagi ya? Kira-kira Allah marah gak? Marah lah. Terima dulu. Iya. Bahasanya nih ayatnya nih. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak pernah mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, nikmat itu nggak semuanya manis, pahit juga nikmat. Gagal itu gak nikmat. Nah, disyukurin. Bapak gagal nggak disyukurin, malah nanya, kurang apa lagi ya gue ya? Gue udah ini. Kata Allah lo kurang ajar. Kok gitu? Ya lo nanya mulu. Jadi bagusnya gimana Allah? Terima kasih Allah. Dengan gagalnya saya ini, buat saya ini bukan masalah, bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Kalau saya nggak gagal, mungkin saya nggak sedekat ini sama Allah. Terima kasih Allah. Begitu, jadi Allahnya luluh hatinya. Kalau gue tanya, Allah, luluh gak hatinya sama dia? Boro-boro. Kenapa? Orang dianya malas
sama gue, prasangkanya jelek. Buktinya apa? Dia ngomong begini, kita kurang apa ya? Saya udah ini, udah ikut ini, kok kita masih gagal? Nggak mungkin lah bos. Kayak orang mana bos? Gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, gagal keempat, gagal kelima. Kata Allah lepas. Shoot. Ini apa-apa baper. Kalau enggak kepo. Ya kalau orang pacaran nih, kenapa sih gue nggak dihubungin? Empret lo, masih bagus lo hidup, masih lo bagus sehat lo. Maksudnya Allah, udahlah jangan kepo, yang penting lo sama gua. Ngapain lo kepo sama pacar lo? Kalau orang pacaran, kalau orang suami istri, kenapa sih dia nggak pernah ngubungin gue? Kenapa sih 24 jam dia lupa sama gue? Kata Allah, gelo lo. Yang penting kan sama gue, kata Allah. Oh, ya kan orang kadang, kenapa sih dia kok nggak ngebel gue? Kenapa sih dia kok mutusin gue? Masih bagus lo diputusin sama dia, nggak diputusin sama Allah. Kalau Allah putusin lo mau? Nggak mau. Jadi intinya bos, jangan kepo. Kita ini terlalu kepo. Akhirnya kita jadi palanya pening, migrain. Jangan dong. Jadi doanya gini bos. Ini berlaku semua ya. Baik. Terima kasih Allah, terima kasih. Dengan gagalnya saya buka usaha ini, buat saya bukan masalah. Tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih. Justru kalau kitanya diputusin usahanya, itu kita mau dibikin gede sama Allah. Emang ada ayatnya? Berprasangka baiklah kepadaku. Kalau nggak ada prasangka baik sama Allah, yang ada prasangkanya jelek. Apalagi ya, kok ada apa lagi ya? Nggak ada apa-apa bos. Tandanya lu mau gede. Kayak anak gue nih, gue liatin aja anak gue main air, gue batin, ntar kepleset tuh anak. Bener lo kepleset. Anak gue main air, nanti listrik bayar mahal. Bener lo listriknya bayar mahal, tak-tek. Ngapain gue sebut begitu? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard, hitam genap putih ganjil. Ada lagi di Mekah namanya Syekh Sudais. Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam sekarang di Masjidil Haram. Emang dia pintar, empret. Cuman sebutan mana lu nyebut dong. Kalau gue gagal lagi, berarti nanti ada investor yang ngasih duit gue 100 miliar. Ngomong begitu. Kesempatan lu malah yang ada merenung. Kata Allah, goblok ngapain lu merenung? Orang ada gue, Tuhan merenung. Kita kadang suka merenung. Apa namanya? Iya kadang kalau gagal tuh agak ini juga dok. Iya ngedon gitu. Pak Buat Haji. apa ngedon? Kan gue dibilang kalau gagal satu, gagal dua. Kayak orang mana? Gagal. Justru nanti paling cepat. Lepas. Shoo. Iya. Bos, gue reuni temen TK. Iya TK ada reuni gue TK. Gue di TK. Kan gue lahir tahun 70. Jadi 75 ya TK gue apa 76 di Cendrawasih. Temen gue TK, temen gue SD, temen gue SMP, temen gue SMA, temen gue kuliah, temen gue kerja. Sampai hari ini tidak ada yang punya Robicon. Nggak ada gue reuni pakai Robicon, nggak ada. Kebanyakan pakai apa? Xenia, Avanza, sama GrabCar. Kok bisa Ji? Ya karena dia kepo, karena dia apa ngeluh, karena dia mikir, karena dia komen teman-teman gua. Kalau kita enggak, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau teman-teman gue enggak, mikir, komen, ngeluh, mikir, komen, ngeluh. Apalagi kalau berdebat, ya iyalah namanya orang hidup kan mikir Ji. Ya udah, lo mikir udah. Ngapain mikir kan udah ditulis 50.000 tahun yang lalu ditulis. Nanti punya istri namanya ini. Nanti dilahirnya di sini. Nanti punya tetangga namanya ini.
Nanti kerja di sini, keluar kerja di sini. Bikin usaha ini, udah ditulis. Berarti gue belum bisa sukses. Kan lu masih di sini nih. Jalan dulu. Coba lu syukurin dulu, bos. Terima kasih Allah, dengan kondisi yang seperti ini, saya jadi makin dekat sama Allah. Rajin ibadah, rajin berdoa. Kalau saya nggak kondisi begini, mungkin berarti gue bangkrut, gue didoain dong sama Pak Haji. Setuju. Tiap malam gue doa sama Allah. Biar lo kemari. Karena kalau nggak bangkrut, lo nggak bakal kemari. Terima kasih Emang doa Pak gue, Haji. bos, tiap malam. Ya mungkin itu aja dari saya Ya, Pak Haji. istri mau Mungkin nanya apa istri? minta itu juga Pak Haji centongnya. Boleh. Ya, istri nanya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Alhamdulillah keyakinan penuh ketemu kesini sama termasuk ketemu Mbak Nadia dikabulkan Allah. Jadi saya kenal, iya, saya kenal itu dari sebelum COVID ya. Alhamdulillah ada beberapa, sudah 4 kali semuanya Pak Haji. Ya. Sedekah pembersih WC, selangkangan juga. Terus dulu pernah ilmu cobek ya Pak Haji ya. Saya juga berhasil juga itu. Coba Mbaknya meraktekin ilmu RD apa yang berhasil, coba ingat-ingat. Coba cerita. Pertama itu saya sedekah ke pembersih WC 100.000, Ya. tapi besok langsung sore itu langsung didapat telepon dari temen mau ngasih 70 juta. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Tapi saya tuh nggak tahu kalau yang mau dikasih itu 70 juta. Pas besoknya ketemu di kantor lagi baru oh ternyata dikasih duit gitu. Itu yang Kok pertama. Mbaknya nekat sedekah pembersih WC, gimana ceritanya? Sebenarnya saya dengar YouTube Pak Haji dulu, cuman nggak sengaja mempraktekkan, bukannya dengan sengaja. Jadi nggak sengaja praktekin lagi di toilet mau buru-buru ke pesawat, terus ada di bandara itu saya dengar ada 2 orang yang nggak saya kenal pembersih WC lagi ngobrol, aduh gue lagi bokeh banget nih nggak bisa bayar apa gitu loh saya dengar. Yang satu iya nih saya mau beli beras apa, jadi saya tuh cuman keluar nggak ngelihat mukanya dia, saya langsung ngasih duit aja 100.000. Tapi yang saya ingat adalah saya kasih uang tuh dengan rasa bahagia. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya ingatnya itu Di mana-mana orang ngasih duit kayaknya, aduh mikir. enggak, berat. ya. Jadi langsung saya nggak ngeliat mukanya, sampai sekarang juga nggak tahu, keluarin aja duit 100.000, Mbak. Ini ya untuk beli beras saya bilang. Tapi saya nggak lihat mukanya, langsung cus saya pergi. Nah sorenya tuh ditelepon sama teman di kantor. Mbak di mana Mbak? Oh lagi dinas. Wah saya lagi bawa buat bonus Mbak nih, bilang gitu kan. Saya juga cerita tuh sama suami. Waktu itu memang lagi banyak dikasih Allah rezeki karena membangun rumah waktu itu. Nah jadi habis itu ketemunya besok. Aku bilang iya nanti aja besok deh ketemu pas besok. Pas buka di kantong kresek itu 70 juta duitnya. Wow, sebenarnya gini Mbak. Dengan Mbaknya ngasih nggak pernah lihat siapa atau gimana, Mbaknya habis ngasih lupa. Itu Allah ganti 70 juta. Maksud saya, kalau usaha kita dibangkrutin sama Allah, bisa gak jangan mikir Iya, itu salah nggak gua mikir. apa ya, Sama gue bikin kesalahan apa ya sama Allah sehingga gue dibangkrutin. Allah nggak begitu bos. Pelacur aja dikasih rezeki sama Allah bos. Pelacur, katanya pelacur hina, tapi kok dikasih rezeki itu sama Allah. Raja judi, kok dikasih rezeki itu, harusnya kan dia sekarat koma, tapi enggak tuh sehat. Malah yang nggak judi-judi malah koma tuh di ICU. Ya kan? PSK itu Oh ya, sedekah. PSK tamu gua tuh, donatur RDAY itu 90% dari hasilnya disedekahin. Jadi cuman alat kelaminnya, perawatan alat kelamin cuman 10%. Pokoknya intinya gini Mbak, bisa gak suami tercinta nih jangan ngeluh seperti Mbaknya ngeluarin duit 100.000, lupa, setelah itu Allah ganti jadi 70 juta. Begitu juga usaha yang dibangkrutin sama Allah, kita lupain, nanti Allah ganti. Buktinya apa? Kalau gue dibangkrutin sama Allah, aset gue dirampok sama orang, aset gue dirampas sama orang, aset gue dibegal sama orang, bahasanya gitu. Kan ada ayatnya bos, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kambing gua kan kemarin diambil paksa sama orang 15 tahun yang lalu.
kambing gue beberapa tahun yang lalu ya, diambil paksa karena gue ngutang nggak bisa bayar, kambing gue diambil paksa. Yang ada gue malah terima kasih Allah, terima kasih. Ini bukan musibah, ini bukan ujian, ini bukan, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan kambing gue dibegal sama pemilik duit, pemilik investasi, karena gue nggak bisa bayar, jaminannya kambing gue diambil. Gue jadi makin dekat sama Allah. Gue jadi rajin ibadah, gue jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah. Besoknya mati yang begal kambing gue. Alhamdulillah. Penter gue diambil. Ini bukan masalah, bukan cobaan. Ini anugerah. Ini hikmahnya dengan ini. Tik. Yang ambil penter gue mati. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk. Ini kita enggak. Allah, salah gue apa? Kambing gue tadi diambil. Kata Allah, lo jangan cerita lagi ke gue, goblok. Itu kan gue yang ambil kambingnya. Wasilahnya lewat dia. Kalau cerita lagi ke gue, orang itu dari gue, kita suka cerita lagu. Pura-pura katanya biar Allah tahu. Empret. Kepo lo, kata lo. Jadi bagus apa? Syukurin, jalanin, nikmatin. Goblok lo. Kalau Allah bisa marah, tapi kan Allah nggak bisa marah. Dia kan punya aroman aroin. Kita ini kebanyakan terlalu kepo. Tengah malam ngadu sama Allah. Ngadu. Nggak boleh. Jadi malam-malam apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Ngapain kita di sajadah nangis? Allah, gelo kata malaikat, sikat itu, ambil lagi yang lain. Ya karena Allahnya benci, bos. Masa Allah yang atas seizin Allah perusahaan kita bangkrut, kita cerita lagi sama Allah. Allah, gelo.